Shalom, selamat sore. Bertemu kembali kita, dan topik kita masih tentang Nias, khususnya Nias Selatan yang sedang viral oleh karena pengaruh rumah mualaf, nikah massal dalam konteks Islamisasi. Lalu sore ini saya buat tema kepada kita semua, Islamisasi garis miring misi dakwah di Nias Selatan, kenapa tidak? Sekali lagi tema kita sore hari ini adalah Islamisasi garis miring misi dakwah di Nias Selatan, kenapa tidak? Ya, kemarin di video saya yang sebelum ini saya katakan puji Tuhan Islamisasi berhasil di Nisel. Ya, saya mau ngomong begitu, saya katakan puji Tuhan. Kenapa? Karena jika tidak, maka kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita baca bersama itu benar-benar tergenapi di Pulau Nias, khususnya Nias Selatan. Yang sementara harapan kita jangan itu sampai terjadi. Dari manakah firman Tuhan itu? Mari kita simak 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sampai ayat 5 kita baca. Nah, melihat deskripsi 2 Timotius 3, 1 sampai 5, saya berharap kita semua, khususnya gereja dalam hal ini terlebih khusus pemimpin gereja, para hamba Tuhan yang ada di Nias Selatan maupun kita yang ada di perantauan, mari kita bisa lebih concern tentang kampung halaman Nias Selatan. Seketika saya concern tentang Nias Selatan, maka saya mendapatkan ilham. Nias itu singkatan daripada Nusa Indah Andalan Surga. Kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu Nias itu Nias Nusa Indah Andalan Sumatera. Tapi ada satu teman di Facebook malah membuat sebuah yang lebih indah. Nias, nuansa indah adalah surga. Lalu kita kembali kepada tema tadi, Islamisasi, misi dakwah di Nias Selatan, kenapa tidak? Saya terlalu percaya sebagai seorang Pancasilais, seorang nasionalis, saya tidak akan pernah memveto, saya tidak akan pernah marah kepada mereka yang melakukan hal-hal sedemikian di Nias Selatan. Karena mereka orang Indonesia juga, karena kita saudara, dan kemarin di video saya yang pertama saya katakan, pencipta kita sama, Tuhan Yesus Kristus. Persoalan kekinian bagi gereja di Nisel khususnya, ketika peristiwa ini menjadi viral, ketika peristiwa ini kemudian sepertinya membuat kita terkaget dan sepertinya kita kebakaran jenggot, saya mau kasih tahu, sebenarnya siapakah yang lebih memiliki kasih, kita atau mereka? Siapakah yang lebih berani bayar harga, kita atau mereka? Ini cerita pedalaman. Saya memang belum pernah ke pulau-pulau Telo seputaran. Tapi kalau melihat situasi dikatakan pedalaman,
Maka itu bukan sesuatu yang gambling sifatnya, tapi sesuatu yang benar-benar ada bayar harganya. Dan saya berpikir jangan-jangan mereka lebih alkitabiah daripada kita. Seperti yang kata Paulus di Filipi 1:21, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mereka bertarung, berani bertarung pergi ke sana. Karena kenapa? Mereka punya keyakinan apa yang mereka lakukan benar. Dan itu mendatangkan kekekalan bagi mereka. Maka itu saya katakan, kenapa tidak? Tapi puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup berdaulat atas segala sesuatu, termasuk berbicara secara alam roh, spirit. Karena apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita Kedar, itu berkenaan juga dengan dunia roh, alam roh. Tidak mungkin kita kemudian kita datang ke sana untuk mengatakan kami berjihad, no way. Tapi mari gereja mulai hari ini. Gereja mulai hari ini, khususnya yang ada di Nias Selatan. Saya bukan mau menggurui sahabatku yang ada di Nias. Saya bukan mau menggurui para hamba Tuhan yang ada di Nias. Tapi mari kita berjejaring. Mari kita bersinergi. Pastikan Mazmur 133 terjalin di tengah-tengah gereja. Saya kurang tahu berapa banyak denominasi di Nias Selatan. Tapi inilah proses, inilah ujian yang sedang Tuhan izinkan bagi kita. Kita bisa bersatu atau tidak. Dan sungguh mengenaskan, Nias Selatan mayoritas Kristen. Saya dapat info, kakang depaknya adalah orang Kedar. How come? Bagaimana? Saya nggak tahu kakang depak langsung ke kementerian atau di bawah bupati. Kalau di bawah bupati, wah itu membuat kita masgul. Jadi jangan kita berkata why, kenapa. Tapi mari belajar dari peristiwa ini, kita mulai bertindak. Kemudian dikatakan di 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus siap sedia, tapi kita juga harus punya sebuah parameter tentang apa yang kita kerjakan, yaitu kita punya kesabaran. Kesabaran dalam pengertian itu akan terus dilakukan lagi dan lagi dan lagi sampai benar-benar orang yang kita injili menjadi bertobat. Yang lucu, terjadi polemik. Pun sudah kantong Kristen kita diobok-obok, masih terjadi polemik di gereja. Masih berbicara tentang domba. Dengar baik gereja. Jemaat itu bukan asetmu. Jemaat adalah asetnya Tuhan. Jadi kalau kita masih saja sibuk berteologi, sibuk berdiskusi, sibuk berargumentasi, maka saya mau katakan kita akan menuai kesia-siaan. Jadi lebih bagus kita bertindak nyata sesegera mungkin. Mari siapapun kita susun action plan kita untuk ke sana. Saya secara pribadi juga akan ke Nias. Pertengahan Juni ini mungkin, karena saya harus siapkan action plan apa yang mau dilakukan. Dengar. Saya bukan mau membirukan atau mengumumkan kembali yang sudah dihijaukan. No. Saya pergi ke sana pertama untuk melakukan mapping. Tahu mappingnya? Mapping, mencoba menelusuri akar masalah. Lalu saya kembali dan itu saya akan siarkan. Saya akan sharekan kepada siapapun yang mau peduli tentang Nias Selatan. Nah, tema kita sore ini, Islamisasi, garis miring, misi dakwah di Nias Selatan. Kenapa tidak? Semoga benar-benar mencubit hati kita sebagai gereja. Tema ini benar-benar mencelikkan mata kita sebagai gereja. Dan tema ini
benar-benar, nah ini yang paling penting, membuat gereja bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, dan mulai melakukan tugas yang sebenarnya sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, yaitu amanat agung. Biar semuanya kita terberkati dengan video ini. Saya mau katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh mengasihi Nias Selatan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.